Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasratul Aulia. Saya dari kelas Ekonomi Syariah G semester 5. Di sini saya adalah kelompok pertama yang akan menjelaskan tentang perencanaan tenaga kerja. Langsung saja kita mulai materi pada hari ini. Yang pertama adalah latar belakang dan pengertian. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang job analysis. Nah, setelah job analysis selesai dibuat, maka tugas selanjutnya adalah menghitung jumlah sumber daya manusia atau tenaga kerja yang dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan job analysis yang sudah disusun. Artinya, di dalam aktivitas job analysis sudah dihitung berapa banyak jabatan dan karyawan yang akan mengelola aktivitas perusahaan. Selanjutnya, apa sih pengertian dari perencanaan sumber daya manusia atau tenaga kerja? Pengertiannya sendiri dari perencanaan sumber daya manusia adalah proses meramalkan dan merencanakan tenaga kerja, baik kualitas maupun kuantitas, guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam suatu waktu tertentu. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebutuhan tenaga kerja perlu diramalkan dan direncanakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam waktu tertentu. Dalam melakukan perencanaan yang perlu diperhatikan adalah di samping kuantitas adalah kualitas tenaga kerja. Kemudian, faktor yang mempengaruhi seperti penawaran dan permintaan tenaga kerja dalam suatu wilayah tertentu. Yang selanjutnya adalah tujuan perencanaan kerja. Secara umum, tujuan dari perencanaan sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk menyiapkan sumber daya manusia. Artinya perlu menyiapkan sumber daya manusia untuk berbagai kebutuhan seperti kebutuhan mendadak, terutama jika ada karyawan yang keluar atas permintaan sendiri atau mengalami kecelakaan ataupun meninggal dunia. Yang kedua adalah kebutuhan rekrutmen. Artinya untuk kebutuhan dalam kegiatan penarikan karyawan atau pegawai. Dalam hal ini tentunya setelah dilakukan analisis tentang berapa jumlah yang dibutuhkan sekaligus menentukan sumber tenaga kerja yang diinginkan. Yang ketiga adalah untuk memperbaiki kualitas. Artinya sumber daya manusia perlu terus diasah perilaku dan kemampuannya. Hal ini terjadi karena biasanya ada karyawan yang sulit untuk menguasai sesuatu pekerjaan atau sering melakukan kesalahan. Yang keempat adalah penghematan biaya. Artinya perlu adanya efisiensi penggunaan sumber daya manusia, terutama jika ada karyawan yang kurang produktif. Hal ini penting karena karyawan yang produktifnya rendah akan membuang waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian yang kelima adalah untuk menjaga agar loyalitas. Artinya, loyalitas karyawan kepada perusahaan harus tetap tinggi dan dijaga. Caranya adalah dengan memberikan perhatian kepada karyawan baik dalam hal kondisi kerja maupun lingkungan kerja. Kemudian juga mengenai hak-hak karyawan agar dapat dipenuhi disesuaikan dengan peningkatan prestasi kerja karyawan. Dengan demikian terjadinya karyawan yang turnover dengan berbagai alasan dapat diminimalkan. Pencapaian tujuan ini akan memberikan manfaat banyak bagi perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang akan membuat kestabilan operasional perusahaan yang pada akhirnya melancarkan segala aktivitas sesuai dengan yang telah direncanakan.
keempat adalah menganalisis rencana strategi perusahaan ke depan, baik jangka pendek 1 tahun, menengah 3 tahun, atau jangka panjang 5 tahun. Artinya, apakah perusahaan akan melakukan investasi baru di masa yang akan datang, yang tentunya akan membutuhkan tenaga kerja, atau sebaliknya perusahaan akan segera menutup sejumlah unit cabang atau pabrik tertentu. Yang kelima adalah mendata usia tenaga kerja, sekaligus mengidentifikasi usia terutama yang sudah mendekati pensiun. Dengan diketahui jumlah tenaga kerja, maka dapat diperhitungkan jumlah yang akan memasuki usia pensiun pada tanggal tertentu. Dan yang keenam adalah memperkirakan tenaga kerja yang akan keluar atau dikeluarkan. Hal ini biasanya dapat dilihat dari pengalaman bertahun-tahun sebelumnya, baik yang mengalami kecelakaan ataupun yang minta berhenti sendiri. Dan yang ketujuh adalah memperkirakan pasar tenaga kerja, baik kuantitas maupun kualitas. Artinya perlu diketahui bahwa penawaran dan permintaan tenaga kerja baik lokal, nasional maupun internasional. Yang kedelapan adalah menyusun rencana aksi terhadap rencana yang telah disusun dan disetujui. Artinya hal-hal yang perlu dilakukan sekarang dan jika terjadi suatu masalah dengan karyawan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Lina Kurnia. Perkenalkan, nama saya Lina Kurniasari dari kelas ESG semester 5. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manfaat perencanaan tenaga kerja. Dalam praktiknya perusahaan yang telah membuat perencanaan tenaga kerja yang baik, tentu akan memperoleh manfaat, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Manfaat perencanaan tenaga kerja yang pertama yaitu antisipasi terhadap pembukaan cabang baru atau penambahan kapasitas, di mana kita akan membutuhkan jumlah tenaga kerja yang relatif banyak dengan berbagai kualitas yang diinginkan. Yang kedua, antisipasi terhadap karyawan yang dipromosikan, mutasi dan demosi. Artinya, dengan ada kegiatan tersebut, ada pekerjaan yang harus ditinggalkan sehingga perlu digantikan dengan tenaga kerja yang baru. Yang ketiga, antisipasi adanya pensiun karyawan. Hal ini kegiatan rutin yang dapat diprediksi secara mudah, terutama untuk pensiun normal bagi mereka yang sudah memasuki usia pensiun. Yang keempat, antisipasi permintaan berhenti sendiri. Artinya kondisi permintaan berhenti sendiri atas permintaan sendiri dengan berbagai sebab. Misalnya kondisi di perusahaan yang tidak memungkinkan bekerja karena faktor karir atau gaji. Yang kelima, antisipasi karyawan yang akan diberhentikan oleh perusahaan, yaitu karena karyawan melakukan pelanggaran terhadap aturan. Yang keenam, antisipasi akibat karyawan meninggal dunia atau kecelakaan. Selanjutnya, meramalkan kebutuhan jumlah tenaga kerja. Kebutuhan jumlah tenaga kerja untuk periode ke depan perlu dihitung, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Untuk menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perlu dilakukan perhitungan yang matang. Berikut ini proses atau tahapan-tahapan meramalkan jumlah kebutuhan tenaga kerja sekarang dan di masa yang akan datang. Yang pertama, mengidentifikasi jumlah tenaga kerja. Berikut kualifikasi yang dimiliki sekarang sesuai dengan tindakan atau level yang ada. Yang kedua, memperkirakan jumlah tenaga kerja yang kemungkinan akan keluar dalam suatu periode yang akan datang. Yang ketiga, memperkirakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan yang akan datang jika perusahaan akan melakukan perluasan usaha
dan menambahkan kapasitas pabrik atau unit. Yang keempat, memperkirakan kebutuhan dana atau biaya yang dibutuhkan untuk menempatkan orang yang digantikan. Yang kelima, memperkirakan jumlah jika perusahaan akan menciutkan usaha karena sesuatu hal. Yang keenam, adanya permintaan tenaga dari pihak luar. Selanjutnya, sumber tenaga kerja. Pemilihan sumber-sumber tenaga kerja yang tersedia baik melalui rekrutmen atau pola kerjasama jangka panjang guna pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, yaitu yang pertama sumber internal. Artinya sumber ini digunakan jika kebutuhan tidak terlalu banyak dan kondisi yang mendesak. Kekosongan ini diisi karyawan dari dalam dan hanya dilakukan untuk jangka sementara waktu sebelum diisi dengan tenaga kerja baru. Yang kedua, sumber eksternal merupakan sumber tenaga kerja yang diperoleh dari luar perusahaan. Artinya tenaga kerja dari dalam tidak mencukupi sehingga perlu direkrut dari luar perusahaan. Yang ketiga, sumber dari luar negeri. Artinya rekrutmen dilakukan untuk tenaga kerja langka yang sulit dipenuhi dari dalam negeri sehingga perlu direkrut dari luar negeri. Yang selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan karyawan. Kekurangan karyawan dapat disebabkan karena yang pertama permintaan kerja sendiri, yang kedua keluar karena diberhentikan, yang ketiga keluar karena pensiun, yang keempat pembukaan cabang atau unit usaha baru, yang kelima adanya penambahan kapasitas produksi, yang keenam salah dalam melakukan perhitungan kebutuhan karyawan, dan yang ketujuh adalah perubahan kondisi lingkungan. Sedangkan kelebihan karyawan sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah terjadinya perubahan teknologi, yang kedua terjadinya penutupan salah satu unit atau bagian pabrik, dan yang ketiga adalah salah dalam melakukan rekrutmen dan seleksi. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Yang pertama, tenaga ahli. Yang kedua, alat atau metode yang digunakan. Yang ketiga, kondisi permintaan tenaga kerja. Yang keempat, kondisi penawaran tenaga kerja. Yang kelima, perubahan teknologi. Yang keenam, kondisi dan pertumbuhan perusahaan. Yang ketujuh, kebijakan perusahaan berkaitan dengan karyawan. Yang kedelapan, struktur organisasi. Yang kesembilan, job analysis. Dan yang terakhir adalah rekrutmen dan seleksi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.